Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana segala puji-pujian hanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta sholawat tidak lupa kami tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari pembalasan. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, meski di sana sini telah terjadi berbagai musibah, bencana, baik itu bencana alam maupun bencana politik, maupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia guys. Jadi Indonesia yang begitu beraneka ragam suku, agama, itu semakin membuka hati dan mata kita bagaimana kita bisa menyikapi keanekaragaman ini dengan secara bijaksana, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini saya akan berbagi pemikiran atau berbagi wawasan, bahkan berbagi informasi yang terjadi baik itu di medsos maupun di dunia nyata yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi di Indonesia itu begitu banyak aneka ragam agama, bermacam-macam agama, ras, suku maupun tradisi dan adat istiadat yang mungkin saja kita sebagai warga negara yang bisa menyikapi ini semua. Tentunya ini adalah sesuatu yang tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa mengadopsi ini semua, bagaimana kita bisa merangkul ini semua, bagaimana kita bisa menghormati bahkan menghargai keanekaragaman maupun keyakinan yang ada di Indonesia. Jadi kita mungkin sering sekali guys melihat di sana sini terjadi pertentangan baik antar rakyat jelata ataupun rakyat awam maupun orang-orang yang ditokohkan, baik itu negarawan maupun para ulama habaib ataupun kiai. Jadi sebagai orang yang membaca ini semua, saya pribadi terdorong untuk berbagi atau mencurhatkan apa-apa yang menjadi keluh kesah saya, bahwa kita mungkin seringkali tiap tahun itu melihat, mendengar, bahkan tahu dengan telinga dan mata kita sendiri, baik di dunia nyata maupun di dunia medsos, bahwa tiap-tiap bulan Desember itu, khususnya kalau tetangga agama sebelah kita itu mengadakan hari raya, itu banyak sekali kaum, khususnya kaum Islam itu yang resah, yang saling berbeda pendapat, baik yang pro maupun kontra. Itu terjadi pendapat-pendapat, bahkan alasan-alasan yang tentunya ada yang masuk akal dan tidak masuk akal.
Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tiap tanggal hari Natal itu umat Kristiani itu merayakan hari rayanya. Jadi setiap umat Kristiani ini merayakan hari raya itu umat Islam itu resah, geger, tukaran, adu mulut. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu katanya haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan mengucapkan selamat hari raya itu boleh. Jadi inilah salah satu perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini. Kalau agama sebelah itu merayakan hari raya Idul Fitri, umat Islam itu khususnya itu tukaran. Jadi tukaran sesama jamaah atau sama seiman seagama. Terlepas dari itu semua, secara pribadi saya akan berpendapat ataupun mencurahkan pemikiran saya. Jadi secara pribadi saya mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal kepada kaum Nasrani itu saya pribadi itu tidak setuju. Kasarnya itu enggak perlu, karena tidak kita ucapkan saja tiap tahun umat Nasrani itu juga merayakan hari raya agamanya. Jadi pertanyaannya, bolehkah umat Islam itu mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Nasrani? Jadi pertanyaan ini sering sekali saya dengar, bahkan sering lagi terjadi keributan antara boleh dan tidak. Jadi secara pribadi saya tidak menolak tapi tidak setuju. Mengapa saya jawab begitu? Karena sebagai orang Islam sebenarnya kita sudah harus tahu diri. Jadi hal-hal yang sifatnya rawan atau riskan bentrokan atau rawan tukaran atau rawan perbedaan ini sebenarnya tidak perlu kita itu tiap tahun itu ribut soal ini. Jadi kalau tokoh-tokoh negarawan ataupun baik kiai maupun ulama itu kalau sudah tahu tiap tahun itu kita ribut soal ucapan selamat hari raya Natal ini, sebenarnya ini tidak perlu mencuat ke publik. Jadi kita buat saja ini lingkup pribadi ataupun lingkup jamaah kita. Jadi tidak perlu kita itu ribut-ribut atau bengak-bengok keluar-keluar di medsos. Itu tidak boleh, karena itu bisa jadi kita juga ikut mengamini atau ikut membenarkan agama Nasrani. Jadi secara pribadi saya mengatakan bahwa seorang muslim yang mempunyai akidah yang mendasar yang kuat, bahwa di sini saya akan memakai sebuah istilah, yaitu jadi menghormati itu tidak sama mengikuti. Jadi silakan digarisbawahi, menghormati itu tidak sama mengikuti. Jadi kalau menghormati itu kita itu tentunya kalau agama lain itu merayakan hari raya Idul Fitri atau menjalankan ibadah atau keyakinannya di tempat-tempat mereka beribadah, itu kita tidak mengganggu, tidak melarang, tidak menteror, tidak mengintimidasi. Nah itu kita itu menghormati itu hanya sebatas itu. Jadi menghormati itu tidak sama dengan mengikuti. Kalau mengikuti ya salah satu contoh kasarnya kita itu mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Karena dengan mengucapkan hari raya kepada agama lain itu sama
saja kita itu mengamini agama mereka. Jadi yang perlu guys catat, jadi menghormati itu tidak sama dengan mengikuti. Menghormati itu hanya sebatas kita tidak mengganggu mereka menjalankan ibadahnya, kita tidak menteror, kita tidak melarang. Nah, itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada agama lain. Kalau mengikuti itu kita salah satu contohnya adalah mengucapkan selamat kepada hari rayanya, ataupun ikut beribadah dengannya di tempat-tempat mereka beribadah, ikut acaranya, ataupun menghadiri ibadah-ibadah mereka, ataupun kegiatan-kegiatan mereka. Jadi mengikuti itu, menghormati tidak sama mengikuti. Jadi ini penting guys. Jadi selama ini kita mungkin mendengar ribut-ribut, kalau kita itu tidak mengucapkan selamat hari raya, Natal dan lain sebagainya, katanya itu kita itu intoleransi, tidak NKRI, tidak Pancasialis. Jadi di sini sebenarnya kita itu kembali kepada kita, seberapa besar kita bisa menempatkan diri kepada kita sebagai seorang muslim, dan juga kita bisa menempatkan diri bagaimana kita berteman, bergaul, ataupun berbisnis, ataupun menghormati kepada agama lain. Jadi akidah itu harus tegas guys. Jadi kalau akidah itu tidak tegas, justru kita itu akan dicap sebagai muslim yang tidak sungguh-sungguh dalam meyakini agama kita. Jadi tegas dalam akidah itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maupun prinsip-prinsip demokrasi ataupun prinsip-prinsip toleransi dan lain sebagainya. Jadi kita tegas mengatakan inilah Islam, inilah akidahku. Itu memang kewajiban seorang muslim. Dan kita pun harus menghormati kalau agama lain itu mengatakan tegas tentang keyakinan mereka, dan itu juga mereka tidak bersalah. Yang perlu kita bawahi bahwa kita semua itu adalah umat manusia di bumi, yang tentunya kita itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain, baik itu dalam segala bidang kehidupan, baik itu dalam berbisnis, bergaul, maupun dalam mengatur tatanan kehidupan bernegara ini. Jadi intinya saya tegaskan guys, bahwa menghormati itu tidak sama mengikuti. Menghormati itu hanya sebatas kita itu tidak mengganggu acara mereka, ibadah mereka, kegiatan mereka, menteror, menggagalkan maupun mengintimidasi. Jadi itu jadi menghormati itu hanya sebatas itu, dan ini tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi ataupun prinsip-prinsip toleransi ataupun prinsip-prinsip berpancasila. Karena mengapa guys? Karena kita juga tidak melarang kalau mereka juga tegas dalam mendakwahkan agamanya ataupun menegaskan keyakinan mereka. Dan mengikuti itu berarti kita mengamini agama mereka. Jadi contohnya kalau pada waktu hari raya kita mengucapkan selamat kepada mereka, itu adalah salah satu bentuk kita mengamini kebenaran agama mereka.
Jadi mengikuti itu contohnya kita tuh ikut kegiatannya, ibadah bersamanya, bahkan ikut membenarkan apa-apa yang mereka dakwahkan. Itu salah satu bentuk mengikuti. Dan kita pun boleh menolak ataupun boleh menyalahkan agama mereka. Ini pun tidak melanggar prinsip-prinsip berpancasila maupun prinsip-prinsip bertoleransi. Karena mengapa guys? Karena mereka juga tidak disalahkan kalau menyalahkan agama kita. Dan kita juga tidak disalahkan kalau menyalahkan agama mereka. Jadi di sini adalah salah satu bentuk ketegasan akidah dari ketegasan keyakinan. Jadi ini tidak melanggar prinsip-prinsip berpancasila maupun prinsip-prinsip berdemokrasi maupun prinsip-prinsip toleransi. Jadi ini penting guys, dari akidah itu penting, karena kalau ini kita tidak mengelola, kita itu tidak menyuburkan, itu akan terkikis karena kita lemah, lembek ataupun lemes dalam menyuarakan akidah. Dan tentunya lambat laun tentunya akan semakin tertindas ataupun tergeser oleh akidah-akidah lain guys. Jadi sekali lagi, menghormati itu tidak sama mengikuti guys. Begitulah salah satu pemikiran saya tentang menghormati itu tidak sama mengikuti, dan mengucapkan selamat kepada agama lain itu juga kurang boleh. Saya pribadi saya tidak setuju, karena itu juga sama saja dengan kita mengamini keyakinan mereka atau agama yang dianut mereka. Yang pertama itu guys. Dan yang kedua, di sini saya juga akan berbicara mengenai apa-apa yang telah terjadi baru-baru ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana sini baik oleh rakyat jelata, tokoh agama maupun para tokoh-tokoh kenegaraan, baik disengaja atau dan tidak. Jadi di sini saya cuma mengingatkan kepada kita semua sebagai manusia, sebagai orang yang tentunya tidak selamanya hidup, dan tentunya selama kita hidup di dunia itu juga nanti dimintai pertanggungjawabannya kalau nanti kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai orang yang beragama meyakini ini semua, bahwa setelah hidup itu kita mati, dan setelah mati itu kita nanti dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi itu dalam sebuah negara demokrasi itu adalah di tangan rakyat guys. Dan hal ini adalah diwakili oleh wakil rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang tentunya di atas kedaulatan tertinggi itu rakyat, tentunya lebih tinggi lagi kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuasaan penuh itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai pagi, petang, hingga malam hari, bahkan seluruh dunia nyata maupun dunia tidak nyata atau alam gaib. Jadi mengapa saya mengatakan ini guys, karena memang baru-baru ini sudah terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang tentunya kita sebagai warga negara yang tidak gagap informasi
sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa dan negara ini, kita juga ikut andil dalam sumbangsih pemikiran maupun solusi bahkan pendapat yang tentunya kesemuanya itu untuk mengerucut dalam kebenaran. Jadi bukan pembenaran, yang tentunya berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ingatkan tentunya para penguasa atau rejim di negara kesatuan Republik Indonesia ini bahwa yang perlu Anda sadari, Anda ingat bahwa Anda itu digaji oleh rakyat. Yang Anda makan, yang Anda pakai untuk beli beras, pakaian, dan lain sebagainya itu adalah uang rakyat. Jadi Anda itu adalah buruh rakyat, ataupun Anda itu bekerja digaji oleh rakyat. Yang kesemuanya itu tentunya Anda harus tahu diri, bisa ngerayangi dirinya bahwa Anda itu adalah karyawannya rakyat atau buruhnya rakyat, yang makan dan minum, beli pakaian, beli rumah itu semua uang rakyat. Dan tentunya Anda atau bapak-bapak itu harus bisa menempatkan diri sebagai mestinya sebagai karyawan rakyat atau buruh rakyat, dan tentunya harus bisa menghormati, menempatkan diri sebagai mestinya bahwa rakyat itu adalah bos Anda, juragan Anda, ataupun yang menggaji Anda. Kenapa saya berbicara begini guys? Karena memang saya lihat itu sudah terjadi kekisruhan yang luar biasa, ataupun kesewenang-wenangan yang luar biasa. Demikianlah dari saya, pemikiran saya, curhat saya tidak merasa menggurui, saya tidak merasa benar, karena ini memang terketuk dari hati saya yang paling dalam untuk mengingatkan pada kita semua bahwa kita harus jujur, adil, tanggung jawab dalam mengemban sebuah amanah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akidah.